Pengaruh Islam di Indonesia bagi kehidupan masa kini. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah 1. Kehidupan ekonomi. 2. Akulturasi budaya Islam di Nusantara. 3. Jaringan keilmuan di Indonesia. Dan yang keempat yaitu bahasa. Berikut adalah persebaran Islam di bagian Melayu. Kehidupan ekonomi. Kamu tentu masih ingat kalau kerajaan Islam bertumbuh pada perdagangan. Ternyata perdagangan antar pulau dan antar negara itu memiliki peran yang penting, seperti menghubungkan penduduk antar pulau maupun terjadi penyebaran budaya antar daerah. Selain kedua hal tersebut, pelabuhan yang dulu menjadi tempat berdagang masih ada yang digunakan. Lokasi tersebut masih digunakan karena merupakan lokasi strategis untuk berdagang. Jaringan keilmuan di Nusantara. Ketika di masa jayanya, Samudra Pasai pernah menjadi pusat studi Islam di Nusantara dan menyiarkan Islam di wilayah Malaka. Sistem pendidikan Islam ini diadaptasi oleh sekolah-sekolah saat ini, seperti pesantren ataupun madrasah, sekolah yang berbasis atau dilandasi dengan agama. Salah satu contoh pesantren atau sekolah madrasahnya yaitu Pesantren Al-Kahfi Somalango. Pesantren Al-Kahfi Somalango merupakan pesantren pertama di Asia Tenggara. Sayangnya, pesantren ini tidak didirikan oleh orang Indonesia, melainkan orang dari Yaman. Ketika Islam masuk ke Nusantara, khususnya 1. Masjid dan menara. Pada beberapa masjid peninggalan kerajaan Islam, kamu dapat melihat perpaduan unsur budaya Islam dan pra-Islam. Masjid Agung Demak misalnya, atapnya berbentuk seperti meru yang bersusun, semakin ke atas semakin kecil. Kemudian di bagian puncak menara terdapat mustaka perpaduan pra-Islam dan juga para menara masjid Qudus. 2. Perayaan hari-hari Islam. Setiap daerah memiliki tradisi tersendiri dalam merayakan hari-hari Islam. Salah satunya yaitu warga Pasuruan yang dilakukan ketika Lebaran Idul Adha, yaitu tradisi manten sapi. Ternyata Sulawesi Selatan juga punya cara tersendiri loh dalam merayakan hari-hari Islam. Contohnya yaitu seperti 1. Perayaan Maudu Lompoa di Sulawesi Selatan yang berada pada Kabupaten Takalar. Maudu Lompoa adalah prosesi peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Maudu Lompoa merupakan peringatan tahunan khas suku Makassar di Kabupaten Takalar yang berpusat di Sungai Cikoang. Puncak acara ini yaitu berpusat di sekitar Sungai Cikoang. Aneka kapal berhias warna-warni serta alunan gendang tradisional saling bertabuh di sepanjang jalan Desa Cikoang. Maudu Lompoa menjadi salah satu bukti meleburnya dua unsur yang berbeda, yaitu agama dan kebudayaan lokal Makassar yang membentuk sebuah tradisi budaya yang dipelihara baik. Semua jenis lapisan masyarakat turut serta dengan sukacita dan antusias ikut bergabung, bekerja dan bergotong royong dalam merayakan tradisi Maudu Lompoa. Tradisi yang telah turun-temurun berlangsung adalah sebuah bentuk apresiasi nyata masyarakat Kabupaten Takalar terhadap Nabi Muhammad SAW beserta keluarga para nabi. Nah, yang kedua itu ada acara Damalu Banua di Kalupini, Enrekang. Tradisi Maulid Akbar atau Damalu Banua dirayakan oleh seluruh warga Kalupini, Kabupaten Enrekang di Masjid Mutakin. Damalu Banua menjadi salah satu tradisi besar yang masih bertahan dan paling meriah setelah ritual Pangewarang atau Macera Manurung yang dirayakan sekali dalam 2 tahun. Bahkan warga Kalupini di perantauan banyak yang
datang untuk mengikuti ritual ini. Dalam tradisi ini, seluruh warga Kalupini bergotong royong menyajikan makanan yang akan dimakan bersama-sama. Ratusan ekor ayam dan 5 ekor sapi yang dipotong diolah secara bersama-sama sebagai ungkapan rasa syukur atas kehidupan dan rezeki yang diberikan kepada mereka. Masuklah kita di topik kita yang terakhir, yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan pada zaman yaitu bahasa Mataram kuno. Namun seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang terjadi dalam kosakata tersebut. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang tumbuh berkembang sejalan dengan penyebaran Islam serta pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Bahasa Melayu menjadi sebagai bahasa pergaulan antar suku bangsa sehingga disebut lingua franca. Bahasa Melayu tersebar ke mayoritas wilayah Nusantara seiring dengan pesatnya perdagangan pada abad ke-15. Aktivitas bangsa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sehari-hari semakin menyebarkan bahasa dan budaya Melayu ke berbagai wilayah Nusantara.